Selamat pagi Amang Inang dan saudara-saudara, warga jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Amang Inang dan kita sekalian, pada hari ini, hari Senin tanggal 19 September 2022, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam Mazmur pasal 22 ayat yang ke-23. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Sai jami tahonokku magoarmu tuaka haha anggiku jala pujioku maho di tonga-tonga ni huria namar luhuti. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, agama Kristen adalah tu agama kepujian, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan melalui semua ibadah, doa, nyanyian kita. Nyanyian, kita bisa melihat bagaimana agama Kristen mementingkan pemujian kepada Tuhan karena semua berkat dan anugerahnya di dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita mendengarkan bagaimana pemazmur bersama-sama dengan saudara-saudaranya di tengah-tengah jemaah. Berarti jemaat yang besar, kumpulan orang-orang yang begitu banyak. Mereka memuji dan bersorak-sorak memuliakan nama Tuhan. Ini adalah sebuah gambaran dari sukacita dari orang-orang yang bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena mereka bisa sama-sama merasakan kasih karunia dan penyertaan Tuhan. Maka Tuhan dimuliakan, Tuhan dipuji. Seperti kata pemazmur, aku akan memasyurkan namamu pada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Saudara-saudara, kita teringat sebagai seorang Kristen kita terhubung dengan orang Kristen lainnya. Itulah sebabnya gereja disebut sebagai gereja yang am, persekutuan orang-orang kudus di seluruh dunia. Dan itulah saudara-saudara yang menjadi pokok pengakuan iman kita. Dalam pasal ketiga pengakuan iman rasuli dikatakan bahwa kita percaya ada suatu gereja yang kudus dan am. Pernyataan ini adalah ungkapan iman kita bahwa gereja dikuduskan dan dilahirkan oleh Roh Kudus. Dan gereja juga adalah am. Dalam bahasa Bataknya dikatakan gereja adalah hatopan, yaitu bersifat umum, menyangkut semua suku, marga, berbagai latar belakang, gender, dan juga status sosial. Kita semua dipersatukan di tengah-tengah kumpulan yang disebut sebagai gereja atau jemaat Tuhan. Oleh sebab itu kita teringat bagaimana doa Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 17 ayat 21. Sebagai doa syafaat, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya di sorga supaya gereja di dunia ini, orang-orang percaya di dunia ini dipersatukan seperti kesatuan Bapa dan Anak di dalam Roh Kudus, dan juga supaya dunia ini percaya bahwa Yesus Kristus diutus oleh Allah Bapa di surga. Saudara-saudara, pada masa ini kita mengerti bagaimana doa Tuhan Yesus yang begitu serius ini. Mungkinkah gereja yang bersatu? Mungkinkah ada kesatuan? Bukan hanya kesatuan secara organisatoris, bukan hanya kesatuan karena kesamaan tata ibadah dan tata administrasi, tapi betul-betul sebagai sebuah kesatuan sebagai umat yang percaya. Sebagaimana dikatakan oleh pemazmur di sini, dia berada di tengah-tengah saudara-saudaranya dan di tengah-tengah jemaah yang besar. Ini saudara-saudara mengingatkan kita betapa pentingnya kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Allah, melihat manakah gereja, persekutuan yang benar yang diinginkan oleh Tuhan, dan persatuan macam apakah. Tentu saja
Kesatuan itu bukan hanya semacam kesatuan pelang atau nama gereja, tapi yang paling penting adalah kesatuan bagaimana semua orang percaya mereka memiliki ciri-ciri untuk ikut memuliakan nama Tuhan. Maka jika saudara pergi ke suatu tempat, pergi sebuah kota, pertimbangkanlah hal-hal berikut ini tentang sebuah gereja. Sebuah persekutuan atau gereja yang benar adalah pertama, jika firman Tuhan diberitakan dengan benar, jika firman Tuhan dinyatakan dengan sejati, dan itulah doa kita. Dalam aturan peraturan gereja HKBP dikatakan bahwa ciri gereja yang benar di mana khotbah firman Tuhan itu dinyatakan dengan benar dan sesuai dengan kitab suci. Yang kedua, jika persekutuan itu bertujuan atau bermotivasi untuk memuliakan nama Tuhan, menguduskan nama Tuhan, itulah persekutuan yang benar. Dan yang ketiga, jika kemuliaan Allah dinyatakan melalui kehidupan orang-orang Kristen itu, maka kita bisa menerima itu, kita menganggap itu sebagai suatu gereja yang benar, suatu gereja persekutuan orang-orang percaya, di mana kita bisa menjadi satu dengan mereka. Bukan atau tidak mesti HKBP, karena saudara-saudara HKBP adalah milik Tuhan. Dan kalau kita lebih mencintai HKBP daripada mencintai Tuhan, itu tentu sebuah kesalahan. Maka setiap persekutuan atau gereja mana kita bisa bersatu, pertimbangkanlah hal yang tiga tadi, yaitu bahwa firman Tuhan dikhotbahkan dengan benar, kita bisa bersatu dengan mereka, di mana tujuan dari persekutuan itu adalah untuk menguduskan atau memuliakan nama Tuhan. Kita bersatu dengan mereka. Dan juga di mana kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui kehidupan, tata hidup semua orang Kristen di situ. Kita bisa memiliki kesatuan dengan mereka. Saya kira inilah juga doa dari Tuhan Yesus. Kalau tidak mungkin berbagai gereja di dunia ini menjadi satu. Dan itu hanya omong kosong. Karena dulu pernah ada gereja mengatakan, mari kita bersatu, datanglah ke sini dan kita bersama-sama menyanyikan, dalam Yesus kita bersaudara. Mereka hanya meminta orang-orang datang ke gerejanya. Gereja-gereja yang menyatakan bahwa gereja yang satu itu yaitu gereja Katolik yang dipatikan sana, tapi gereja-gereja karismatik tidak mau bersatu dengan mereka. Jadi kesatuan yang dimaksud Tuhan pada zaman ini kita mengerti bukan hanya kesatuan organisatoris, tapi kesatuan yang lebih penting adalah kesatuan yang lebih esensial, di mana semua persekutuan orang percaya mau memberitakan, mengkhotbahkan, memberitakan firman Tuhan dengan benar dan sejati. Kemudian kemuliaan Allah jadi motivasi mereka memuliakan Tuhan, dan juga melalui cara hidup mereka nama Tuhan dipermuliakan. Nah, inilah saudara-saudara juga himbauan dari pemazmur di sini. Kalau dia dikatakan berada di tengah-tengah jemaat, maka gereja kita, persekutuan kita adalah persekutuan yang di mana kita semua terhubung oleh iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana kita menerima pengajaran atau firman Tuhan yang benar. Inilah yang menjadi motivasi kita untuk memuliakan Tuhan. Saudaraku, hari ini kita bisa bekerja, melakukan pekerjaan dan aktivitas kita. Biarlah semuanya kita awali dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang benar, mendengarkan khotbah yang benar dan sejati. Kita berdoa kiranya para pengkhotbah, para pemberita firman Tuhan bersungguh-sungguh memberitakan firman Tuhan dengan benar dan sejati, bersumber pada kitab suci. Kita berdoa bahwa setiap persekutuan, setiap komunitas penyembahan kepada Tuhan haruslah bermotivasi hanya untuk memuliakan nama Tuhan, menguduskan nama Tuhan. Dan biarlah melalui cara hidup kita, kehidupan kita, cara kita bekerja, kedisiplinan kita, itu semua menunjukkan kemuliaan Tuhan. Dan itu akan menjadi kesaksian yang indah bagi dunia ini. Sehingga semakin banyak orang yang mengenal Tuhan melalui cara hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, saudara-saudaraku, dimanapun kita berada, dalam pekerjaan kita,
dan aktivitas kita sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang kami dengarkan. Tanamkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami mau mendengarkan firman Tuhan sebagai pengajaran yang benar dan sejati. Kami mau bersama dengan saudara-saudara kami, bersama-sama dengan jemaat yang telah Engkau kuduskan dan Engkau panggil, bersama-sama memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Amin.